Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Ketemu lagi di minggu ini dalam ibadah online anak GKJ Immanuel Surakarta. Gimana kabar kalian semua? Luar biasa nggak? Luar biasa Kak Bambang. Semua luar biasa. Ceria semua. Iya. Kita sapa satu-satu Kak Bambang. Yuk. Dari wilayah mana dulu Kak? Dari wilayah Panggung-Rejo. Panggung-Rejo hadir. Wah, ya sudah siap semua. Untuk yang asinan, pastinya sudah siap juga. Wilayah Pucang Sawit, walaupun sedikit pasti sangat bersuka cita ya. Ini yang terakhir di Ngorsan gimana Ngorsan? Wah luar biasa, semangat semua. Semangat Kak, iya. Untuk mengajung Tuhan semangat sekali. Ya, selain dari wilayah Ngasinan, Ngorsan, Panggung-Rejo dan Pucang Sawit, ada teman-teman kita yang lainnya loh Kak, yang ada di manapun berada, yang melihat kita ini semua ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan dipuji ya Kak Bambang ya. Kita memuji nama Tuhan tidak cuma sebentar-sebentar ya Kak. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Adik-adik jangan sampai tiduran ya. Ayo, yang duduknya yang semangat ya. Jangan sampai sambil tiduran ya. Yuk. Benar. Akan lagi ya. Ya. Tapi sebelum kita memujikan lagu yang kedua, kita mau sikap doa yang baik. Kita akan menghadap Tuhan, dipimpin oleh Kak Bambang. Monggo Kak. Ayo adik-adik kita akan sikap berdoa. Kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, di mana Engkau telah memberkati kami hari lepas hari hingga di pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur di mana kami dapat beribadah walaupun online. Kiranya Tuhan juga memberkati walaupun kami mendengarkan di rumah. Kiranya juga Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setiap anak-anak-Mu yang melihat, yang mendengarkan pada saat ini, kiranya Engkau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang singkat dan tiada sempurna ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Ya. Masih semangat kan adik-adik semua? Kita akan memujikan lagu yang kedua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Kita akan pujikan apa Kak? Oh, buah roh. Buah roh, adik-adik pasti bisa semua ya. Tahu kan buah roh? Apa yang buah roh itu? Ada apa? Kasih, Kasih, sukacita. betul. Iya. Banyak sekali ya. Yuk, Ayo kita akan pujikan satu pujian buah roh. Yang semangat ya semuanya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur ya sudah memuji nama Tuhan, sudah bersama-sama datang di ibadah anak. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa dulu. Gimana kalau kita mau berdoa? Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, saya mau berdoa. Anak-anak kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami diberi kesehatan. Terlebih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Dan tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami, jamah kami. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini anak-anak semuanya yang ada di Ngasinan, di Ngoresan, di Pucang Sawit, di Panggung Rejo, bahkan mungkin ada anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Ya mungkin ada yang dari Australia ya, lihat channel YouTube-nya anak-anak sekolah minggu dari GKJ Immanuel. Mungkin ada yang di Amerika juga lihat. Nah, semua anak-anak yang datang beribadah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Temanya apa coba? Temanya adalah berikan aku hati yang bijaksana. Coba anak-anak di rumah sebutkan sekali lagi. Berikan aku hati yang bijaksana. Nah, mungkin kita bertanya, bijaksana itu apa ya Bu Evi? Itu aku kok nggak paham ya bijaksana itu apa. Nah anak-anak, kalau di Alkitab, kata bijaksana itu seringkali pakai istilah hikmat. Jadi kalau kita dengar nih ya, misalnya Bennett dengar, bijaksana itu apa Bu Evi? Atau mungkin Kirania juga dengar, bijaksana itu apa Bu Evi? Bijaksana itu sama dengan hikmat. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang punya hikmat. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Bu Evi pagi hari ini pakai slide gambar-gambar. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Mungkin ada di antara kita yang kebingungan.
Bijaksana itu apa ya? Hikmat itu apa ya? Gampang untuk mengingat-ingat. Bijaksana itu artinya paham. Bijaksana itu artinya pandai. Bijaksana itu artinya cerdas. Bijaksana itu juga artinya pinter. Bijaksana itu juga artinya ngerti. Bijaksana itu juga artinya bisa milih yang benar. Itu namanya bijaksana, bisa milih yang benar. Misalnya nih ya, ada anak-anak di rumah. Misalnya Maria nih yang di rumah. Pas waktu itu sedang ngerjain testing di sekolahan, ujian di sekolahan. Ada soal, bingung nih, mau milih yang mana. Terus sudah membuat pilihan. Aku pilih jawaban yang A aja deh. Nah, ketika Maria milih jawaban yang A, itu berarti Maria yakin Maria memilih yang benar. Nah, jadi kalau pagi hari ini temanya adalah berikan aku hati yang bijaksana. Berarti kita meminta kepada Tuhan supaya hati kita ini paham, pandai, cerdas, pinter, ngerti, bahkan bisa memilih yang benar. Pagi ini mau milih ibadah anak sekolah minggu lewat online YouTube, atau anak-anak milih bobok cantik sambil menaikkan selimut karena hawanya dingin. Ayo pilih yang mana? Kalau anak-anak sekarang ini duduk di depan layar dan melihat, menyaksikan, beribadah bersama-sama dalam ibadah anak PKJ Immanuel, berarti anak-anak sudah memiliki hati yang bijaksana. Bisa memilih yang benar. Dibanding nonton TV, siaran Doraemon atau siaran yang lain, anak-anak pilih dulu beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya. Kita akan lihat ada satu contoh di Alkitab, ada seorang yang hatinya itu bijaksana banget. Hatinya itu penuh dengan hikmat. Siapa namanya? Coba tebak. Kalau ada yang bisa jawab, nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa coba? Rahasia. Ya, kalau ada anak-anak di rumah yang tahu siapa tokoh di Alkitab yang hatinya itu bijaksana, yang hatinya itu dipenuhi dengan hikmat. Jawabannya adalah seorang Raja Salomo, seorang raja yang hebat. Raja Salomo namanya. Coba anak-anak, Bu Evi tanya, Raja Salomo itu raja keberapa yang memimpin umat Tuhan? Raja keberapa? Ke-1, salah. Keberapa? Kedua, juga salah. Yang benar adalah raja ketiga. Orang-orang Israel punya raja-raja yang hebat. Raja ketiga yang memimpin umat Tuhan adalah namanya Raja Salomo. Raja Salomo itu dikenal dengan raja yang sangat luar biasa hebat. Dia adalah seorang raja yang punya kebijaksanaan, yang punya hikmat. Pertanyaannya, kenapa ya Raja Salomo itu kok punya hikmat, punya kebijaksanaan, kok pinter, kok cerdas, kok paham, kok bisa memilih yang benar? Kenapa? Ternyata kita dapatkan jawabannya dari firman Tuhan. Yang di rumah boleh membuka Alkitab ya. Kita lihat bersama-sama di kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 3. Kenapa Salomo itu punya hati yang bijaksana? Ternyata kuncinya adalah Salomo itu berdoa. Bu Evi akan bacakan di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Nah, ini doanya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, ternyata anak-anak di rumah, Raja Salomo itu punya hati yang bijaksana,
punya hikmat. Karena apa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia minta kepada Tuhan. Apa yang diminta kepada Tuhan? Raja Salomo meminta hikmat. Meminta supaya bisa paham, bisa ngerti, bisa jadi raja yang hebat, bisa jadi raja yang tidak berbuat salah, berbuat keliru. Itulah yang membuat Raja Salomo punya hikmat Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini kita juga bisa belajar loh anak-anak. Anak-anak itu bisa punya hikmat kalau apa? Kalau berdoa minta sama Tuhan. Ayo, siapa yang hari-hari ini jarang berdoa? Males berdoa, bangunnya siang terus. Lah sekolahnya online kok Bu Evi. Online itu kan bisa siang-siang bangunnya. Nanti kalau bangunnya siang, wah langsung buru-buru ngerjain tugas sekolah secara online. Nah akhirnya lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan. Nah anak-anak, siapa yang hari-hari ini malas berdoa? Ayo. Oh enggak ada ya? Semuanya duduk manis sambil angguk-angguk kepala. Semuanya mengatakan dalam hati, Bu Evi aku bangunnya pagi, selalu berdoa loh, enggak lupa berdoa. Wah luar biasa, like this lah buat anak-anak sekolah minggu GKJ Immanuel semuanya. Semuanya itu suka berdoa. Nah, Bu Evi tanya lagi, kalau anak-anak suka berdoa, kira-kira waktu berdoa itu minta apa sama Tuhan? Ayo, Obed minta apa sama Tuhan? Mintanya sepeda tril-trilan toh gitu ya. Atau siapa yang di rumah, ini Kevin ini mintanya apa sama mama? Minta dibelikan mainan mobil-mobilan? Ayo siapa lagi anak-anak sekolah minggu? Yang ada di mana ya? Yang ada di Pucang Sawit nih. Kirania ini mau minta apa nih kalau berdoa sama Tuhan? Minta baju baru? Atau Samuel yang di Pucang Sawit minta apa nih kalau berdoa? Minta apa ya? Minta mainan Tobot R atau Tobot X? Nah, boleh enggak apa-apa minta sama Tuhan. Tapi yang lebih penting dari permintaan itu adalah kayak Raja Salomo, minta hikmat. Tiap hari jangan lupa minta hikmat. Sebab dengan hikmat Tuhan itu kita bisa cerdas, kita bisa pinter, kita bisa paham, kita bisa milih yang benar. Kalau enggak punya hikmat, nanti jangan-jangan kita salah memilih. Kalau kita tidak punya hikmat, nanti kita nggak bisa paham, nggak bisa ngerti. Kalau Bu Guru sedang menerangkan pelajaran, kita nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena kita nggak punya hikmat. Nah, anak-anak di rumah, mari kita belajar. Berikan kepada saya ya Tuhan, hikmat bijaksana. Nah, mungkin kita bertanya, Bok saya dikasih contoh Bu Evi. Contohnya apa coba Raja Salomo itu kok benar-benar punya hati yang bijaksana, punya hikmat. Contohnya apa Bu Evi? Yuk kita lihat slide berikutnya. Di slide yang berikutnya kita lihat bagaimana Raja Salomo itu punya hikmat, punya kebijaksanaan. Di situ diceritakan ada dua orang ibu. Dua orang ibu ini sedang rebutan bayi, satu bayinya. Satu bayi itu diperebutkan oleh dua ibu. Ibu yang satu bilang begini kepada Raja Salomo, Raja ini anakku loh Raja, ini milikku. Terus ibu yang satu juga bilang, enggak Raja, dia bohong, itu bukan anaknya, itu anakku. Nah di hadapan Raja Salomo ada dua orang ibu yang rebutan satu bayi. Coba Raja Salomo bingung enggak waktu itu? Kira-kira Raja Salomo gimana nih jawabannya? Akhirnya Raja Salomo jawab begini, prajurit, ambilkan aku pedang, satu aja pedang. Wah, seorang prajurit datang, kasih pedang kepada Raja Salomo. Ini Raja, wah, dua ibu itu deg-degan. Nah, ini kok bawa pedang, buat apa ini? Akhirnya Raja Salomo bilang begini anak-anak, siapa yang ibunya bayi ini ambil pedang, terus dibagi dua anaknya aja. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Seorang ibu bilang begini sama Raja Salomo, please Raja, tolong Raja, jangan diapa-apakan anak ini, kasihan anak ini. Ya udahlah Raja, biarkan anak ini tetap hidup, jangan dibunuh. Raja Salomo tahu siapa nih yang punya anak ini. Yang punya anak ini adalah ibu yang melarang
bayi itu dibagi dua. Ibu yang hatinya penuh belas kasihan. Ibu itulah yang memiliki bayi itu. Nah anak-anak, kok bisa ya cerdas sekali ya Raja Salomo. Raja Salomo kan nggak ngerti siapa ibunya. Tapi dengan cara seperti itu, maka Raja Salomo bisa tahu mana yang benar nih. Ibu dari bayi ini mana nih? Ternyata seorang ibu yang hatinya penuh belas kasihan. Raja Salomo bisa kayak gitu karena dia punya kebijaksanaan. Karena dia punya hikmat. Sehingga membuat dia bisa ngerti, paham. Nah mari dari firman Tuhan pagi hari ini, siapa di antara anak-anak yang ingin memiliki hati yang bijaksana? Angkat tangan. Dari rumah angkat tangan. Ya. Wah semuanya angkat tangan, pengen punya hati yang bijaksana. Yang di Pucang Sawit, Ngoresan, Panggung Rejo. Mana lagi nih? Asinan. Semuanya pengen punya hati yang bijaksana. Bahkan anak-anak seluruh Indonesia punya kepinginan hatinya bijaksana. Karena dengan bijaksana kita bisa menjadi orang yang cerdas, paham, ngerti. Karena itu mari anak-anak semuanya berdoa. Minta hati yang bijaksana. Dengan berdoa Tuhan Yesus kasih itu buat kita. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Tuhan, berikanlah kami semuanya hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat, hati yang bisa memilih yang benar, hati yang cerdas, yang pinter, yang paham. Biarlah kebijaksanaan itu Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita semua punya hati yang bijaksana. Shalom. Adik-adik masih semangat kan? Semangat dong Kak, semangat terus pokoknya. Iya, kan adik-adik tadi ingin ya punya hati yang bijaksana ya. Iya, seperti Raja siapa Kak? Salomo. Raja Ya. Salomo. Kak Novi, Bambang juga ingin punya hati yang bijaksana. Iya. Ya, sebelum kita akan melanjutkan ujian, kita akan ada apa kan Aktivitas. Untuk iya. aktivitas hari ini adik-adik semua, cari apa Kak? Kertas yang agak tebal. karton apa buku Bisa, gambar, gitu ya. bisa. Tidak harus beli, cari yang ada di rumah. Ya. Kan ini liburan. Biasanya sisa-sisa yang kemarin dari Bu Guru kan ada. Kertas, gambar gitu kan bungkus, agak tebal. bungkus mie juga ada kardus saring itu loh. Oh, Nggak bisa besar. bingung. Saya pemikirnya bungkus mie itu plastik kok. Kardusnya itu. Ternyata kardusnya adik-adik. Kak Bambang ini loh. Ya, itu juga bisa. Tapi kalau bungkus mie itu kan ada tulisannya ya adik-adik Kak Bambang. Ketebalan ya. Oh iya. Alkitab kita kan tipis-tipis Kak. Oh ya. iya. Ya, Bisa. bekas gambar ya, gambar itu ya. Betul. Nah, untuk aktivitasnya kita akan membuat apa Kak? Pembatas Alkitab. Betul sekali. Pembatas Alkitab. Ukurannya bebas. Jangan besar-besar banget, jangan kecil-kecil banget. Yang sedang ya. Ini contohnya. Nanti di tengah-tengahnya bisa digambar. Ditulis Dan ayat ya. tulisannya enggak Kak, tulisannya seperti tema tadi yang disampaikan Oh, iya. Kak Evi ya. Berikanku hati yang bijaksana.
sana. Lubang kertasnya bisa pakai perforator. Kalau nggak punya dilubangi Pakai paku bisa. Iya, pakai jarum bisa. Yang penting bisa memasukkan talinya. Tulisi, berikanku hati yang bijaksana, boleh digambar, boleh diwarnai, di pinggir-pinggirnya boleh dikasih hiasan-hiasan Kak Bambang, biar bagus untuk pembatas Alkitab. Nanti setelah baca Alkitab ditandai. Ini Betul. sudah saya baca. Gitu. Betul sekali Kak Bambang. Ya, untuk mengakhiri ibadah anak hari ini, kita akan pujikan Saya Mau Ikut Yesus. Ya, selalu ikut Yesus. Ya. Ya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu ikut Yesus ya Kak Bambang. Iya. Tidak pernah. Ayo adik-adik yang semangat ya. Ya. Yuk. Boleh berdiri sambil tepuk tangan ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan Mbak Novi? Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,